everything semuanya bisa work from home. Bisa menjadi wanita karir dari rumah. What did they say? Apa orang tua mereka bilang? Capek sekolah, capek mondok, capek kerja. Kami sebentar saja di warung remang-remang sudah dapat uang. Dan itu orang Islam. Jadi yang kalau kita harga cabai 200.000 per kilo, kami tidak kaget. Memang cabai-cabian di Parung Bogor itulah. That is the selling price. Dan yang menjadi pink is the parents. Orang tuanya itu yang menjualkan anak-anak perempuannya ke tempat-tempat tersebut. Habib bilang sudah nggak apa-apa. Siapa aja yang mau masuk mondok, kami buka pintu. Santri pertama adalah anak yatim piatu GAM Aceh. Di tahun 98, anak-anak yatim piatu GAM, sorry to say, banyak diambil oleh orang-orang non-muslim dan mereka dimurtadkan. Mana organisasi Muslim Indonesia? Jadi sama Habib, kerjasama dengan orang kaya. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, adik-adikku, kalau kita mau punya social entrepreneur seperti Nurul Iman yang free and quality education supported by social entrepreneurship, harus bisa collaboration dengan semua orang. Habib minta temannya orang kaya, kamu punya uang, kamu bisa nyumbang, kami nggak minta uang. Kamu nyumbang anak-anak yatim piatu GAM Aceh ini biar dibayarkan ongkos mereka datang dari Aceh ke Nurul Iman. Dibawalah 500 anak-anak yatim piatu GAM Aceh datang ke Nurul Iman. Terus ada anak-anak dari Timur Leste, pengungsi Timur Leste, datang lagi 500. Tsunami Aceh, gempa bumi Bantul. Sampai di 2010 santri kami ada 23.000 santri gratis. 2010 everything was happily ever after. Why? Karena Habib adalah orang yang kita tahu kan di Indonesia, Habib doa, kabul, orang nyumbang beras, orang bangunkan kelas, bangunkan asrama, bangunkan masjid. Kami di Parung 25 hektar, itu tanah darat, 11 hektar empang, 200 hektar sawah di Karawang, kebun kopi hutan kayu di Lampung, kami punya tambang batu bara di Kaltim. Semuanya itu dari zaman Habib di 98 sampai 2010. 2010 Habib bilang dengan saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Kamu akan mengelola semua aset-aset yang kita miliki. Tambang, kebun kopi, hutan kayu, Lampung, di Karawang, sawah. Ingat, saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Wakaf ini semuanya buat makan santri Nurul Iman, bukan untuk yang lain, Wahid. Saya itu gak pernah berpikir that this is gonna be the end. Karena Habib orangnya sehat, kuat. Tetapi bagi saya, apa yang dikasih tahu suami, ya dengar aja. Terus Habib bilang, Wahid, nanti kalau kamu pegang Nurul Iman ini, yang santri, tolong harus sampai kiamat tetap gratis. Bagaimana? Wakaf-wakaf ini harus kita produktifkan. Semuanya buat makan santri, gaji guru, bayar listrik, beli beras 1 hari 7 ton per hari, batu bara 1,5 ton batu bara untuk masak, 7 ton beras per hari. Saya hanya mendengarkan karena saya berpikir Habib akan meninggal 20 years time, 30 years time. I never know that it was going to be soon. Terus yang terakhir Habib bilang, nanti kalau kamu susah, kamu banyak hutang, karena kamu belum bisa mengurus pondok, karena kamu tidak pernah tahu bagaimana bisnis, bagaimana mengelola ekonomi untuk 15.000 santri ini, ingat, kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Bagi saya, okay, just a word of mouth is just hanya pesan-pesan yang bagi saya it's not gonna happen now, but it happened. 1 minggu kemudian Habib sakit, 20 hari kemudian saya pegang nadinya, pas jam 9 hari Jumat Habib meninggal.
Bagi saya semuanya ended. It was apocalypse. It was kiamat. Kerana saya sebagai isteri seorang Habib hanya tahu mengurus anak 7. Saya sedang kuliah doktor S3 waktu itu. Saya mengajar psychology in English di pesantren saya. Saya ngurus tamu, I did the translation, everything except business and economy. Kerana Habib pesan, kamu jangan urus business, kamu jangan urus ekonomi, itu semua saya yang urus. Itu tugas seorang suami. Yang mencari rezeki yang halalan, thayyiban wal barakah adalah suami. Istri mengurus anak, mengurus rumah tangga. Jadi Bapak Ibu kalau tahu, saya dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan ke pengadilan agama mewakafkan warisan. Saya dikeroyok oleh istri pertama dengan anak 6, istri kedua dengan anak 6, dan saya adalah istri ketiga, anak saya 7. Dan anak saya yang paling kecil waktu itu masih berusia 10 tahun. Kalau mereka semua anaknya sudah dewasa, banyak yang sudah menikah. Kerana mereka mau semua aset-aset yang sudah diwakafkan Habib untuk dibagi warisan. Bagi saya, rezeki dari Allah. Kalau memang Allah mau mengambilnya, ya sudah, tafadhal, silakan. I just do my best. Ayah ibu saya dari Singapura datang. Ayah bilang, Wahid, baliklah ke Singapura. This is not your country. You are not born here, you are not raised here. This is a very dangerous country. Tadi seperti yang komedian kita sebelumnya bilang bagaimana Singapura and Indonesia. Nyawa manusia di Indonesia itu no big deal. Kasih cyanide di kopi dia orang bisa mati. And what happened? Nothing happened. Saya dikeroyok. Setiap bulan saya disomasi. Kalau nggak dari polisi, dari pengadilan agama. Saya ketemu dari Polsek, Polres sampai Polda, sampai ke Bandung. Kerana saya dituduh mewakafkan warisan. Saya ketemu dengan menteri sosial, menteri pendidikan, menteri agama, semua menteri saya ketemu. Minta tolong supaya amankan Nurul Iman. Santri-santri itu lihat saya, Umi jangan balik ke Singapura. Umi balik ke Singapura, Nurul Iman tutup. Kami mau kemana? Ini ada 23.000 santri. Bagi saya, actually everything is easy. Go back to Singapore. I have a lot of money. I have a lot of cash. I have a lot of jewelries. Tetapi bagi saya, masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak pesantren. Anak-anak yang sekolah di sini mendapat makanan yang gratis, tempat tinggal gratis, pendidikan yang gratis. Whatever we do, we have to think about the umat. Jangan pikirkan diri sendiri. Tadi kita bicara tentang fuel, food, energy, water yang belum dipikirkan, and waste. Itu yang paling penting di kami. Saya tahu tanpa fuel kami akan mati kelaparan. Kerana apa? Habib meninggal, tidak ada orang percaya dengan saya untuk bisa memberi makan 15.000 santri. Umi bukan Habibah, Umi tak bisa doa, jampi-jampi kabul, wah langsung orang kasih sumbang beras, orang bangunkan kelas. No, I'm just an ordinary person. Saya hanya seorang perempuan yang lahir di Singapura, yang orang bilang the Thai wife is the sosialita, hidup enak, ada suami, gak perlu pikir macam-macam. Tetapi bagi saya, harta itu kita akan tinggalkan. Saya minta santri saya dan semua yang hadir di sini, jadilah Sayyidatina Khadijah milenial, jadilah Sayyidina Uthman bin Affan, orang-orang yang kaya raya yang meninggalkan harta mereka hanya untuk wakaf. Kenapa? Karena harta wakaf yang akan menyelamatkan kita, bukan harta yang ada di depan mata kita. Kejar akhirat, dunia akan mengejarmu. That's what I always remember. Jadi kalau ketika Habib meninggal itu, saya punya hutang beras di 2010, 1 miliar. Saya belum menggaji guru 3 bulan. Saya belum bayar listrik 3 bulan. Saya punya hutang kitab 500 juta rupiah. Apa yang saya lakukan? Saya jual. Saya punya mobil Jaguar 3, 2 saya jual. Bayar hutang. Perhiasan saya, emas-emasan saya, berlian saya yang 3 karat, jual semuanya. Untuk apa? Bayar hutang. Sebab itu sampai sekarang ketika Bank Indonesia melihat saya, mereka tanya, Umi punya unit usaha 59. Umi mau tak? Enggak, kami bantu. Ada pinjaman 17 miliar LPDB untuk unit usaha Umi.
Umi punya pabrik beras, pabrik air minum, pabrik botol dan yang lain-lain. Agriculture, agribusiness. You need the capital. Sorry, saya bukan sombong. Kita bisa usaha tanpa hutang. Kerana ingat, seorang Muslim ketika meninggal tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, dan tidak boleh disolatkan kalau belum bayar hutangnya. Tolong, kita bisa jadi orang kaya tanpa hutang. Sampah aja bisa kita daur ulang. Sebab itu di Nurul Iman, tagline kami adalah there's no trash but cash. Semua kami usahakan. Jadi di Nurul Iman, kami usaha pertama itu adalah daur ulang sampah, organik dan non-organik. Kami jual botol-botol aqua yang kosong itu 1 kilo Rp3.000 di 98. Setelah itu ketika kami dapat mesin caca, kami jual 1 kilo 13.000. Jadi kami senang. Orang Indonesia suka buang sampah, jadi sampahnya itu kami kelola. Sampah di pasar Parung yang tingginya lebih tinggi dari 2 lantainya pasar, itu kami bersihkan. Kami pilah yang organik menjadi NIO, Nurul Iman Enzyme Organic. Lumayan kan daripada beli pupuk-pupuk organik. Semuanya itu dari sampah-sampah yang dari dapur. Itu yang kita bisa lakukan. Kita di rumah, kita gali lubang. Misalnya kalau anda di kampus, gali lubang, sampah-sampah rumah kan karena dari kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, kita masukkan di dalam situ. Kita tutup. Nanti kita kasih molase. Itu ilmu yang saya dapat dari Yayasan Buddha Seci. Saya kerjasama dengan semua agama dari seluruh dunia. Sebab itu saya diajak untuk berbicara di Seci di Taipei, Taiwan. Untuk apa? The Sustainability of Social Organization. Jadi organisasi sosial, nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau punya organisasi sosial harus sustainable lewat apa? Social entrepreneur. Jangan minta-minta sumbangan. Kami alhamdulillah tidak pernah buka kotak di pinggir jalan, jual-jual anak yatim, keliling kampung, minta-minta sumbangan. Never. Karena apa? Kami punya wakaf. Dan akhirnya banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu lihat. Umi mau dibantu apa? Saya bilang kalau mau bantu kami, beli produk kami. Di depan ada, kami punya sabun, kami punya sendal jepit, kami punya black garlic. Apa yang dibutuhkan santri, semuanya kami produksi. Satu hari kami produksi roti, 15.000 roti. Jadi bukan bakery lagi, kami adalah pabrik roti. Pabrik air minum dalam kemasan. Jadi jangan, kalau anda mau bawa botol ke sana sini, tafadhal, silakan. Tapi I need that empty bottles. Karena bisnis daur ulang itu paling nomor 1 adalah botol air dalam kemasan. Di situ kami gunakan untuk untuk isi NIO, Nurul Iman Enzyme. Sudah selesai, baru kami cacah. Cacah kami jual menjadi plastik pellets. Dari bisnis daur ulang sampah itu, kami bisa bangun pabrik air minum, pabrik botol. Kami bisa beli tanah di daerah Parung hanya dari daur ulang sampah. Jadi benar, bisnis sampah itu adalah bisnis yang reduce, reuse, recycle, and we get the rupiah. So it's the 4R, bukan 3R lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya usaha, adik-adik mau punya usaha, tidak perlu cari modal, tidak perlu pinjam sana sini. Yang penting sampah dikumpulkan. Sekarang sudah ada platform Kepul tadi. Kalau kami minta tolong. Di kami bukan tempat pembuangan sampah, tapi kami tempat pengolahan sampah. Jadi kalau sampah-sampah dari perumahan-perumahan di sekitar Parung itu mau kirim sampah ke tempat kami, mereka harus dalam bentuk sudah dipilah. Jadi dari rumah tangga itu misalnya hari ini is a green day. Jadi truk sampah yang warna hijau itu akan datang menjemput sampah-sampah organik. Jadi tidak perlu dipilah lagi. Jadi nanti akan datang truk organik yang warna hijau datang ke Nurul Iman. Masukkanlah kami untuk diproses menjadi NIO Enzyme, Nurul Iman Organic Enzyme. Itu butuh 3 bulan baru bisa enzimnya baunya tidak busuk. Baunya akan rasa bau fruity. Dan itu bisa diminum.
bisa untuk peternakan, pertanian, perikanan. Jadi untuk enzaim buat sapi, kambing, domba kami, karena kami bisnis korban dan bisnis akikah, pokoknya semua dia bisa dibisniskan aja. Itu yang namanya ilmu kepepet. Nah kan saya kan di Jawa Barat kan, jadi yang kepepet jadilah kepepet. Kenapa? Allah menciptakan semuanya ada manfaatnya. Tidak ada yang namanya sampah. Itu yang saya dapatkan ketika saya selesai doktor degree saya. Terima kasih COVID. Kalau nggak ada COVID saya nggak selesai doktor saya di DO, di UI, di IPB, di DO melulu karena nggak selesai doktornya. Alhamdulillah berkat COVID saya duduk di rumah hampir 3 tahun dan 3 tahun lah saya selesai doktor saya. Doktor saya tentang apa? Education for Sustainable Development from the perspective of Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah bisa melihat semuanya itu ada manfaatnya walaupun sampah. Sebab itu sekali lagi there's no trash but cash. Jadi sekarang saya kepingin kita ada discussion. Adik-adik kalau mau bertanya bagaimana mau mulai usaha selain dari sampah, tapi bagi saya yang paling murah dan tidak perlu kita berhutang adalah daur ulang sampah. Jadi kalau kita punya bisnis sampah, kita kerjasama dengan developer, dengan perumahan-perumahan, kita akan datang hari Senin, Senin, Rabu, Jumat, hari green truck. Green truck berarti semua sampah-sampah yang organik. Nanti ada satu hari semua sampah-sampah plastik, satu hari semua sampah-sampah kaca, satu hari semua sampah-sampah yang dari stainless steel dan yang lain. Jadi dari trucknya sendiri sudah terpilah, baru datang ke Nurul Iman, baru nanti kami proses. Itulah ilmu kefefet. Bagaimana saya bisa memberi makan 15.000 santri, 7 ton beras per hari, 1,5 ton per hari, sampai mereka selesai S1, pengabdian 2 tahun dan saya nikahkan mereka. Insya Allah kita semua kalau ikhlas lillahi ta'ala, pasti rezeki yang halalan thayyiban wal barakah akan mendekati kita, malah mengejar kita. Karena kita mengejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Oke, Masya Allah teman-teman, udah terasa belum spirit Ibunda Khadijahnya di beliau? Terasa banget ya, Masya Allah. Aku yakin itu salah satu role model Umi ya, Umi. Masya Allah. Oke, ini yang paling aku ingat banget nih. Kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Mungkin mengejarmu akan mengejarmu. Jadi bukan ngikutin doang tapi ngejar ya, Umi. Kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Because dunia kan sudah di depan mata kita. Untuk apa kita kejar lagi? Jadi saya tuh nggak percaya waktu Habib bilang seperti itu. Tapi ketika Habib meninggal dan saya harus bayar hutang yang begitu banyak, saya menjual berlian saya, perhiasan saya, termasuk jam Rolex saya. Saya punya jam Rolex, saya jual karena jam Rolex saya murah-murah yang 100-an juta itu kan murah itu ya, 100 jam Rolex loh. Tapi saya jual, lumayan 3 jam Rolex kan 300 jutaan, lumayan untuk bayar gaji guru. Jadi saya tinggal satu aja jam Rolex yang bisa dibilang super mahal. Jadi bagi saya mau jual tapi ada memories dari Rolex itu. Terus setelah saya jual jam Rolex saya semua, saya rasa plong. Karena saya itu cita-cita saya itu saya kepingin menjadi Sayyidatina Khadijah, of course yang stylish gitu. Jadi kan Sayyidatina Khadijah kan ketika meninggal kan wafat itu kan bajunya bolong-bolong dijahit. Saya bilang enggak, saya nggak terlalu desperate seperti itu. I still want to be the stylish Sayyidatina Khadijah millennial. You can still wear, can wear Rolex, can still wear Nike dan yang lain-lain. Jadi harus tetap sesuai ya. Yes. Jadi saya tuh kepingin ikutnya seperti Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf kan paling takut ketika dikasih tahu orang yang terakhir masuk surga adalah orang kaya, karena akan diperhitungkan. Kamu dapat kekayaan kamu dari mana? Kamu dapat rezeki kamu dari mana? Kamu belanjakan kemana? Seram kan? Saya dapat rezeki, saya akan bilang, alhamdulillah saya dapat dari warisan suami saya. So you can ask him how he get the wealth. Don't ask me, I'm the second person. I can say that kan, untuk dihajar sama malaikat. Tapi sekarang I
I cannot say that. Karena he's gone. This is tahun ke-12 almarhum suami meninggal. Waktu itu saya bilang, kalau Abah Habib meninggal dulu, nanti Habib masuk dulu, nanti ketika giliran saya meninggal, saya mau satu yang lain. Kalau nanti ada malaikat datang, saya majukan Habibnya dulu. You can ask him first because he was there first, not me. But is that gonna save me? No, it's not gonna save me. Everybody has to be responsible for their own destiny. Jadi ketika saya mau menghabiskan semua kekayaan saya seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, karena saya takut juga. Tetapi tidak habis juga. Ketika saya menjual Rolex saya, berlian-berlian saya, gak berapa lama saya dilamar oleh salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya private jet. Tahu nggak? Dia datang ke Singapura ya, pakai mobil Rolls Royce, naik pesawat pribadi, punya saham di Marina Bay Sands. Itu yang melamar saya. Masih laku kan? Walaupun sudah anak 7 dan cucunya 13. Sampai ayah saya bilang, Wahid kawin sudah, Wahid pening kepala ayah. Datang itu yang queue up-nya banyak banget yang mau kawin dengan kamu. Tapi bagi saya, wealth is not everything. It's not gonna save you kalau dia tidak bermanfaat buat Islam. Jadi ketika orang itu datang, dia itu memang teman baiknya almarhum. Dia ngelamar saya, dia bawa apa? Ini jam Rolex saya sudah selesai, saya jual semua. Dia datang dengan membawa mahar jam Rolex yang harganya 630 juta rupiah. Bayangkan nggak? Saya jual jam Rolex saya yang paling harganya 100-an juta. This is 630 million rupiah jam Rolex. Of course saya nggak pakai sekarang, nggak malu-maluin gitu. Berat-berat kan jam Rolex itu berat, apalagi dia 100% gold. Dan dia membawakan saya cincin 4 karat diamond ring. Semua yang saya sudah jual untuk bayar hutangnya pondok, semuanya dibalikin dengan yang berlebih-lebih lagi. Benar nggak? Kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Jadi jangan pernah takut ketika kita membelanjakan harta kita untuk Islam, untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW. Kita tidak bakal miskin. Jadi jangan pernah takut memberi, pasti akan diberikan pahala yang berlimpah-limpah. Walaupun mungkin harta bukan dalam bentuk harta benda, yang penting sehat. Kan sehat itu penting loh. Tadi seperti Arafik bilang, Raffi Ahmad tuh jadi Arafik ya. Sebelum sampai Arafik ya, yang setahu saya Raffi Ahmad. Seperti Pak Raffi Ahmad tadi bilang apa? Yang paling penting itu sehat. That is penting. Healthy, jadilah wealthy and wise. Tanpa health, habis sudah. Dan yang namanya berkah itu adalah dari kesehatan yang kita gunakan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban wal barakah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sayang sekali teman-teman, hari ini kita harus mengakhiri sesinya. Yang bisa aku ambil dari Umi adalah memang kita harus punya mentaliti akhirat ya Umi ya. Mau apapun yang dititipkan sama Allah, kalau memang kita belanjakan untuk jalan tersebut, jalan yang Allah mau, itu the best option of the best gitu. Oke. Baik, kita tutup semuanya. Terima kasih Umi, barakallahu fiik. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ada banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali, tepuk tangan dong Umi Waidah dan juga Dena Aura. Masya Allah, itu keren banget. Luar biasa, inspiring. Mungkin satu kalimatnya yang buat Umi Wahidah ya. The power of emak-emak itu banget. keren banget. Dan Masya Allah, keren banget. tapi benar yang harus di bold, italic, underline lagi adalah kejarlah akhirat, dunia akan mengejarmu. Masya Allah. Dan Wow. ini jadi inspirasi buat kita juga ya. Terutama mungkin tadi udah banyak banget narasumber yang muda-muda, ternyata yang senior juga nggak kalah hebatnya, nggak kalah kerennya. Itu ya. dia.
Mudah-mudahan kita juga nanti mungkin kamu nanti sudah kalau nyampe ya umurnya ya. Kalau nyampe, kalau Budi juga kalau nyampe insya Allah ya. Mungkin bisa Gimana kita menjadi, saling mendoakan kita sampai ya? betul, insya Allah menjadi sangat inspired banget gitu. Amin, amin, Inspired insya Allah. banget ya. Berarti kalau tadi sampai sama Umi kan dimulai dari yang kecil dulu, Betul. apalagi di area juga rumah ya, maksudnya Ya. artian untuk sampah yang benar-benar kita olah sendiri. Balik kita ke Masya Allah. sampah, ke makanan, sampah dan juga energi ya. Luar Itu biasa dia. sekali ya ini. Aduh, makin semangat, makin banyak Makin insight, semangat, makin makin menarik banyak lagi. yang pengen kita lakukan nanti setelah Benar. lepas acara ini, tapi Benar. belum berakhir. Belum dari sesi ini juga ini full of insight banget ya. Betul, Ini insya juga Allah. ditunggu-tunggu juga mungkin sama kita sebagai hadir di sini pastinya sih ditunggu-tunggu. Dan ini bakal lebih menarik lagi Budi Asia. Langsung saja kita akan masuk ke talk show selanjutnya. Dengan tema Yes, We Can Help You. This is how what corporation can do. Kami mengundang langsung saja moderatornya, ini dia adalah Mas Rene Suhardono. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berat bisa mau Wahidah ya. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa. Sesi menjelang penutup ini, jadi masih ada satu sesi lagi ya. Kalau penggemar Raffi Ahmad sih nggak apa-apa, udah pulang duluan kan pasti lagi. Yang tersisa nih kayaknya juga udah pulang setelah ini Wahidah pulang, jadi you start with me, mau diapain lagi ya. Stick around, kita akan selesai kira-kira menjelang tengah malam ya, seolah makan malam gak akan disediakan ya, cari sendiri ya. Hari ini saya akan ngobrol dengan 3 mentor dan guru-guru saya, 3 orang yang akan masuk jannahnya paling akhir kalau menurut Umi Wahidah ya. Karena mereka kaya banget, kayaknya tuh bikin iri gitu ya, dan nanti lo ngerti deh kenapa gue undang 3 ini sebenarnya dengan berat hati gitu, karena selalu ya iri dan dengki itu nggak pernah lepas gitu. Yang satu itu katanya pernah jadi menteri, ya, katanya. Gue masih inget sih, tapi terus tuh udah nggak jadi menteri lagi, nggak tahu kenapa gitu ya. Cuman yang gue ingat selalu adalah kontribusi dia mendirikan satu TV yang gue masih demen banget kala itu. Ya. Dan kemudian dia bikin satu perhelatan yang menurut gue gokil banget, bangga banget sebagai orang Indonesia bisa bikin Asian Games seperti itu. Mas Wisnu Tama, ayo naik lo ke sini. Bro, Pak Menteri, bukan ya, udah pangsil. Silahkan duduk, Terima rumah yang lain lagi ya. Terus yang berikutnya bekas bos gue, ya. Waktu bos dia jauh lebih sukses dari gue, sekarang dia jauh lebih sukses dari gue. Jadi emang yang namanya peruntungan tuh emang kayak gitu ya. Ya, cuman gue diuntungkan bahwa dia nggak terlalu tinggi. Jadi gue kalau melihat dia masih oke lah gitu ya. Secara fisik menurut gue dia itu laki-laki normal Indonesia. Ya. Dan kita akan banyak bicara soal bagaimana energi terbarukan itu istimewa sekali, terutama dari air. Gue diajak ke satu tempat, nanti kalau bisa fotonya kita tunjukin, dan akan ada challenge yang muncul hari ini kalau kawan-kawan termasuk yang tertarik ekoturisme. Tertarik ekoturisme? Tadi gue dengar kan? Boleh, gue tahu sih ya. Dustai gue juga nggak apa-apa lah ya. Gue tahu udah lemes capek, tapi paling nggak